nggak tahu, suka aja. Pertama begitu lihat sulap, wah kayaknya tertarik nih, seru bisa ngibur orang. Terus saya dikasih tahu teman ada di sini, saya ke sini, saya lihat-lihat, beli beberapa trik, terus saya tertarik masuk ke sini. Sewaktu kita belajar sulap, maka paradigma berpikir kita berubah. Pesulap biasanya sering memainkan sesuatu yang bagi penonton itu terlihat aneh, tapi bagi pesulap sebenarnya tidak aneh, karena apa yang terlihat belum tentu itu yang sebenarnya. Ramai juga ya kok jam segini? Iya, emang jam-jam segini juga lagi udah banyak yang nongkrong, belajar. Nah, ini ada Om Tononya nih. Om, ini ada tamu dari mana ya? Oke. Dita, saya dari TPI. Ya, saya Tono. Tadi ketemu sama Bapak terus ngobrol-ngobrol soal ini Sanggar Merah Putih. Oh, ya? Ini Bapak biasanya yang ngajarin ini Bapak sendiri atau gimana nih? Pertama-tama sih emang saya sendiri ya. Kalau udah berjalan lama-lama bisa ke 1-2 anak menyebar. Oh, jadi saling ngajarin Saling temennya. ngajarin, yang bisa ngajarin temen. Oh gitu. Terus Pak kalau misalkan ada warga lain gitu bukan warga daerah sini mau latihan di sini boleh Pak atau cuma khusus warga sini aja? No problem, kayaknya nggak ada masalah tuh. Bisa aja ya Pak. Bisa aja. Penting dia ada minat. Siapapun Sanggar ini kan terbuka. Gitu. Iya iya, oh gitu. Masuk, ya, Pak. Ini anak-anak yang lagi latihan. Ya. Ya, halo Dede. Yang tuh. Ini biasanya Om mulai usia berapa nih boleh latihan atau biasanya anak-anak di sini latihannya usia berapa? Kalau usia kita nggak bisa ya, tergantung dari anak-anaknya. Dari umur 5 tahun, mereka akan mungkin tahu berminat. Dia dengan melihat lama-lama memegang. Oh iya. Jadi boleh mulai usia berapa aja. Kalau mulai misalnya SMA gitu, terlambat nggak sih? Oh, no problem, kan belajar nggak ada. Iya ya, nggak apa-apa ya. Nggak ada Jadi berhentinya. yang penting ada niatnya, semangatnya gitu ya. Soalnya kalau di usia dini kan lebih, bukan berarti anak-anak ini ntar menjadi pemusik atau apa, nilai tambah. Iya. Mungkin dia pas SMP mungkin energinya bagus, di situ dia 2 tahun bisa, atau pas SMA. Karena dasar kan Tidak udah ada pengenalan lah pengenalan sebelumnya. ya. Melihat, mendengar. Nah, gitu. Om Tono bercerita, kalau anak-anak yang belajar musik di sini berasal dari beragam latar belakang. Ada yang putus sekolah, ada anak yatim, dan banyak anak-anak lainnya. Om, saya mau dong dengerin ini satu lagu dari anak-anak ini, boleh nggak? Oh boleh, kita tanya anak-anak aja mau bawain lagu apa terserah. Apa ya? Ya udah boleh deh Kalau coba. bisa ya karya sendiri deh mereka Iya siap. dong. Oke anak-anak, semua siap? Siap! Ciliwung! Kakek pernah cerita tentang Ciliwung yang indah, jernih air mengalir. Wah, salut sama mereka. Lagu Ciliwung merupakan ekspresi anak-anak atas kondisi Kali Ciliwung yang memprihatinkan. Selain lagu ini, ada 8 lagu lainnya yang telah mereka ciptakan. Kenyataannya Ciliwungku teraniaya, Ciliwungku. Lagu Ciliwung sering kali dibawakan saat manggung ataupun dalam kegiatan di kampung mereka. Nanti Ciliwungku kembali bersih, Ciliwungku kembali bersih, oh Ciliwungku kembali bersih. Keren banget Om. Keren semuanya. Tepuk tangan dong. Jadi manggung di mana sih Om? Kalau yang rutinnya sih ya, kita di KFB di Sudirman tuh. Di Jalan Jenderal Sudirman. Minggu terakhir setiap bulan. Kadang bulan 2 kali. Terus prestasi-prestasinya gitu? Sebenarnya mereka paling pernah diundang salah
KPK. Oh, pokoknya sering pentas-pentas Iya. gitu ya Om ya. Wah kalau gitu saya jadi ingat juga nih ada teman-teman cilik kita juga nih yang sering pentas, tapi bukan pentas musik, pentas sulap. Wow. Siapa saja bisa mempelajari sulap, termasuk anak-anak sekalipun. Di sekolah sulap yang terletak di kawasan Serpong, Tangerang, berbagai trik sulap bisa dipelajari. Mulai dari trik kartu seperti ini, namanya trik matriks. Koin bisa keluar dari dalam kartu loh. Tidak mudah memang mempelajari sulap seperti ini. Harus bisa menguasai sulap dasarnya dulu, sulap kartu. Kartu sebenarnya menjadi eh, tanpa sadar sebenarnya menjadi identitas pesulap sebenarnya karena kartu sangat identik dengan pesulap. Sewaktu pesulap bertemu satu sama lain biasanya mereka saling menyodorkan kartu, suruh main kartu. Ada 8 tahapan yang harus dilewati murid-murid ini untuk bisa menjadi pesulap handal. Mulai dari kelas persiapan hingga kelas profesional panggung. Kelas sulap ini amat diminati anak-anak. Selain bisa mempelajari hal yang baru, mereka juga bisa mengembangkan kemampuannya menghibur orang. Nggak tahu, suka aja. Pertama begitu lihat sulap, wah kayaknya tertarik nih, seru bisa ngibur orang. Terus saya dikasih tahu teman ada di sini, saya ke sini, saya lihat-lihat, beli beberapa trik, terus saya tertarik masuk ke sini. Sewaktu kita belajar sulap, maka paradigma berpikir kita berubah. Pesulap biasanya sering memainkan sesuatu yang bagi penonton itu terlihat aneh, tapi bagi pesulap sebenarnya tidak aneh karena apa yang terlihat belum tentu itu yang sebenarnya. Saat ini telah 70 murid menimba ilmu sulap di sini. Berbagai referensi tentang pesulap asing yang disediakan di sini membuat murid-murid kian bersemangat belajar. Karena sulap memang menyenangkan. Mumpung cerah, anak-anak latihan di belimbing. Eits, bukan nama jalan, tapi lokasinya di bawah pohon belimbing. Nama Sanggar Merah Putih didapat dari kebiasaan mereka manggung di acara 17-an. Pertama kali manggung saat ulang tahun salah satu anggota Sanggar, Syufa. Kalau dihitung, Sanggar ini sudah berjalan selama 4 tahun. Biola merupakan alat utama yang dimainkan. Ada 10 biola, 6 diantaranya dibeli dari honor panggung yang disisihkan. Saya pengen nyobain jadinya penasaran. Tadi udah diajarin sedikit sih sama Sufa ya. Coba lagi. Ini kan. Dibalik. Ini ya. Lupa. Udah diajarin udah bisa. Lupa aja, lupa kuncinya. Tadi udah hebat banget ya, udah bisa main satu lagu. Waduh, ternyata susah ya. Saya bingung, bagaimana saya bisa tahu di mana kunci nadanya? Dari tadi nada do aja belum ketemu. Ya lumayan kan ya. Emang agak susah sih. Kayaknya saya nggak sanggup deh kalau cuma dikasih waktu sehari belajar di sini. Mendingan saya lihat anak-anak pada main aja kali ya, daripada kacau semuanya.
Mereka lagi siap-siap dulu nih. Katanya mereka mau bawain lagu andalan lainnya, Jatuh Hati. Mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif bisa menjadi pilihan anak-anak di antara kita. Selain bisa mengembangkan bakat, ini juga dapat menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari. Oh, enggak.